Surat Al-Fatihah itu sebenarnya tiap hari kita baca minimal 17 kali dalam sholat. Tapi seringnya kita cuma qomat kamit tanpa ngerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalimat pembuka yang luar biasa. Setiap kita mau memulai sesuatu, kita diajarin untuk nyebut nama Allah dulu. Supaya apa? Apa yang kita kerjain itu penuh keberkahan. Karena kadang kita ini sok sibuk, ngerasa hebat. Padahal kalau Allah nggak izinin, jangankan bisnis kita laku, mau nafas aja susah. Allah itu Rahman, kasih sayangnya merata ke semua makhluk. Mau yang taat atau nggak taat, mau yang rajin sholat atau pemabuk di pinggir jalan, semua masih dikasih oksigen, dikasih rizki. Dan Allah itu Rahim, sayangnya khusus buat orang beriman, yang taat, yang berusaha ngejaga diri dari dosa. Jadi kalau kita sebut bismillah, kita sebenarnya sedang bilang, ya Allah, saya ini mau jalan, tapi numpang hidup sama Engkau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini pengingat besar, kita diajarin bersyukur. Padahal manusia itu paling jago ngeluh, dikit-dikit ngeluh, gaji kecil, harga cabai naik, motor sering mogok. Tapi lupa, kalau kita masih bisa buka mata tiap pagi, kita nggak bayar buat jantung kita berdetak, paru-paru kita ngisep udara gratis. Allah tuh Tuhan seluruh alam, bukan cuma manusia, tapi ayam, kucing, semut, bakteri di comberan, semua diurusin. Bahkan daun yang jatuh di hutan pun dicatat sama Allah. Kita ini siapa? Kok kadang berani sombong? Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah ulang lagi sifat ini, supaya kita ngerti betapa Allah sayang banget sama kita. Sampai dosa kita yang segede gunung aja, kalau kita sungguh-sungguh taubat, bisa dihapus. Kalau manusia, salah dikit aja bisa dimusuhi seumur hidup. Pinjam duit telat bayar 100.000, bisa jadi bahan gibah 7 kampung. Tapi Allah beda, Dia Maha Pengasih. Kita taubat, kita nangis, kita janji gak ngulangin, insya Allah dihapus. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini ayat tamparan keras. Di dunia, mungkin kita bisa lolos, maling, korupsi, nipu orang, ngomongin orang jelek-jelek di belakang, bisa aja nggak ketahuan. Tapi nanti ada hari di mana semua akan dibayar tuntas. Bukan manusia yang balas, tapi Allah langsung. Hari di mana semua topeng jatuh, harta nggak berguna, jabatan nggak ada artinya. Semua cuma nunggu vonis. Makanya kalau sekarang kita dizalimi orang, gak usah terlalu dalam dendamnya. Serahin aja sama Allah. Nanti di hari pembalasan, Allah yang urus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini ayat deklarasi kita sama Allah. Kita ngaku, ya Allah, saya ini hamba-Mu. Mau sujud, mau minta apa-apa, cuma ke Engkau. Tapi kenyataannya gimana? Kadang kita ngakuin ini di sholat, tapi keluar masjid malah sibuk cari jalur instan. Ada masalah dikit, bukan minta Allah tolongin, malah lari ke dukun, cari jimat, minta nomor togel. Kita ini gampang banget lupa siapa sebenarnya yang Maha Penolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini inti doa kita. Kita tiap hari bilang, ya Allah, bimbing saya. Karena hidup ini penuh belokan. Tanpa bimbingan Allah, kita bisa nyasar jauh. Bisa aja, hari ini kita rajin ngaji, besok diajak maling ayam sama temen. Bisa aja hari ini kita giat sedekah, tapi besok pamer-pamer sampai ria. Makanya tiap hari kita ulang, ya Allah, tunjukin jalan yang lurus, biar selamat dunia akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Kita ini minta, ya Allah, kasih kami jalan kayak orang-orang soleh, para nabi, para sidikin, syuhada, solihin, bukan kayak jalannya orang dimurkai, yang udah tahu kebenaran, tapi ngeyel, sombong, keras kepala, dan bukan juga jalannya orang yang sesat, yang ibadahnya semangat, tapi salah arah. Contohnya orang sholat cuma buat dapat endorse gamis. Jadi setiap kali kita baca Al-Fatihah,
coba kita rasain maknanya. Jangan cuma kayak kaset rusak yang mutar kata-kata, tapi hati kita entah kemana. Karena ini bukan sekedar bacaan. Ini sebenarnya obrolan kita sama Allah. Curhat kita, ngaku kalau kita ini kecil, lemah, dan butuh Allah. Surat Al-Fatihah itu intinya, kita mengaku diri ini hamba yang butuh dituntun. Jangan sombong, karena besok di hari pembalasan, semua kesombongan bakal ditelanjangin.